Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3. Salah satunya yaitu saya atas nama Muhammad Fatur Rahman MJ dengan NIM 24 OSP 079. Saya atas nama Ibrahim Fatasiki, NIM 24 SP 056. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Raihan dengan NIM 24 SP 067. Baik, kelompok 8 akan membahas perencanaan sistem penyiraman tanaman otomatis berdasarkan kelembapan tanah dengan sumber energi tenaga surya. Tantangan penyiraman efisien dalam pertanian, yaitu penyiraman manual tidak efisien. Penyiraman manual memakan waktu dan seringkali tidak efisien, berisiko merusak kesehatan tanaman. Konsistensi menjadi kunci, yaitu yang sulit dicapai secara manual. Kelembapan tanah yang bervariasi, variabilitas kelembapan tanah menurut irigasi yang tidak presisi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanpa kontrol. Tanaman bisa kekurangan atau kelebihan air dan dampak lingkungan, konsumsi energi dan dampak lingkungan dari pompa tradisional tetap menjadi perhatian. Solusi berkelanjutan sangat dibutuhkan. Mengapa irigasi otomatis bertenaga surya? Energi bersih dan terbarukan energi surya melimpah dan terbarukan dan ideal untuk area pertanian yang tidak terjangkau jaringan listrik utama. Kedua, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan listrik PLN, memberikan kemandirian energi. Ketiga, sistem berkelanjutan, yaitu memungkinkan sistem penyiraman yang berkelanjutan dan merendah perawatan, ramah lingkungan dan menghemat biaya operasional. Komponen utama sistem yaitu pertama sensor kelembapan tanah, kedua pompa air dan panel surya, ketiga mikrokontroler, keempat yaitu relay dan sirkuit kontrol. Cara kerja dari tanah tipe nyiram. Deteksi kelembapan, sensor mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara terus-menerus. Kedua, aktivitas pompa. Ketiga, kelembapan turun di bawah ambang batas, misalnya 37%. Mikrokontroler mengaktifkan pompa. Ketiga, optimalkan penyiraman optimal. Penyiraman berlanjut hingga kelembapan tanah mencapai tingkat optimal, misalnya 70%. Keempat, penyerapan energi. Panel surya menyediakan daya pada siang hari. Penyimpanan baterai memastikan kontinuitas operasi. Jadi selanjutnya saya contoh nyata otomatisasi perkebunan terong. Panel surya 500 PV menghasilkan 20 volt, arus 2A di bawah sinar matahari penuh. Pompa air 1100 watt mampu mengirimkan 145 liter per menit, memastikan penyiraman cepat dan efisien. Baterai FIRA 12 volt 200 Ah menyimpan energi, memungkinkan operasi sistem 24 jam penuh. Pengujian sistem telah diuji dengan sukses, meningkatkan akurasi penyiraman dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di kebun terong. 2. Fitur dan inovasi canggih. Integrasi dengan platform lot, misalnya banyak untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh. Fusi logik, penggunaan fusi logik untuk keputusan irigasi yang lebih cerdas, mempertimbangkan deteksi hujan dan faktor lingkungan lainnya. Sensor hujan dan timer. Sensor hujan dan timer irigasi untuk mencegah penyiraman berlebihan dan menghemat air. Desain hemat energi. Desain yang sangat efisien untuk memaksimalkan pengguna daya dari panel surya. Manfaat dan dampak: meningkatkan hasil panen dan kesehatan tanaman melalui irigasi yang presisi,
mengurangi jejak karbon, mendorong penggunaan energi hijau, mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan, hemat biaya, menurunkan biaya tenaga kerja dan operasional bagi petani secara signifikan, menghemat air dengan menyiram hanya saat dibutuhkan, mengurangi pemborosan. Baik, akan dilanjut dengan saya. Tantangan dan pertimbangan. Ketergantungan sinar matahari. Intensitas sinar matahari mempengaruhi produksi daya. Hari mendukung mengurangi efisiensi. Biaya awal dan pengetahuan teknis. Membutuhkan investasi awal dan pemahaman teknis untuk instalasi dan konfigurasi. Perawatan rutin. Perlu perawatan rutin sensor dan panel surya untuk memastikan kinerja optimal. Yang ketiga itu kolaborasi adaptif. Adaptif untuk tanaman dan jenis tanah yang berbeda memerlukan kolaborasi yang tepat. Kesimpulan, menuju pertanian cerdas berkelanjutan. Jadi solusi praktik dan ramah lingkungan. Sistem penyiraman otomatis dari tenaga surya adalah solusi praktis dan ramah lingkungan untuk pertanian modern. Yang kedua itu optimalisasi sumber daya, menggabungkan teknologi sensor, mikrokontroler, dan energi terbarukan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya. Pemberdayaan petani, inovasi berkelanjutan dan pelatihan dapat memberdayakan petani di seluruh dunia untuk mengadopsi irigasi cerdas. Yang keempat itu masa depan pertanian. Mari kita rangkul teknologi untuk memelihara tanaman, menghemat air, dan melindungi planet kita. Baik, itulah dari kelompok 8, kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.